Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Akar Channel, Ahmad Kamil Rangkuti Channel. Baik kawan-kawan semuanya, kawan-kawan viewers Akar Channel dimanapun berada. Sudah lama ini Akar Channel tidak mengupload karena ada beberapa kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan terkait dengan studi. Dan hari ini saya akan membuat satu konten tentang dunia perikanan yang ada di daerah. Tapi ini di daerah saya, bukan di daerah Kota Pekanbaru, di daerah Kabupaten Panalawas, Provinsi Sumatera Utara, bersamaan dengan Kanda kita Husnul Yakin Harahap. Apa kabar Kanda? Sehat? Alhamdulillah Adinda, luar biasa. Alhamdulillah. Tetap ya, kita seperti ini tetap menjaga prokes. Siap. Ya, karena menjaga prokes bagian daripada upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona. Siap. Dan kita selalu taat kepada pemerintah terkait dalam penanganan COVID-19 ini. Protokol kesehatan lah. Begitu. Betul kan. Jadi kan ini kawan-kawan Akar Channel ini mungkin berbagai latar pemahaman ilmu gitu. Dan tapi kawan-kawan semuanya, kami ingin menarik perhatian kawan-kawan lebih fokus kepada perikanan yang ada di daerah kami berdua. Ya, Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas, daerah tercinta. Siap. Karena alhamdulillah belum lama ini kemarin setelah Kakanda Husnul Yakin Harahap ini menyelesaikan studinya, Ya, studi magister lah bahasa. ya, di Universitas Ya, Riau. di Universitas Riau tercinta. Alhamdulillah dalam waktu ini juga saya juga menyelesaikan itu kan. Oh iya ya, S1 ya. Ya, selamat Kanda atas Siap. gelar masternya. Terima kasih, Mudah-mudahan terima kasih ilmunya juga. bermanfaat dan Amin. bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Padang Lawas. Oke. Baik Kanda, kita langsung mungkin Ya, baik. dari Kanda. Dia gayanya apa? Santai aja ya. Ya, santai aja kita. Santai ya, siap. Tapi mungkin karena saya agak sedikit Oh iya, iya, iya. formal Itu gitu. nggak apa-apa. Biasa lah ya. Iya. Kita santai dan karena memang ini udah obrolan biasa kan ya kan, Obrolan terkait ya basic juga di Iya, dunia iya. perikanan, Sambil dan belajar juga lah gitu ya, sambil belajar menggali informasi gitu. Mungkin kawan-kawan juga yang ingin memberikan masukan, kami secara terbuka menerima masukan dan demi perbaikan gitu. Apa yang kami sampaikan, kita harus saling mengingatkan seperti itu. Jadi kan Ya. ini kan Kabupaten Padang Lawas. Kanda setelah tamat kemarin S1 kan, sepengetahuan saya sejauh ini gitu. Kanda sudah lama di Kabupaten Padang Lawas. Terkait dengan pertanyaan ini gitu, bagaimana menurut Kanda potensi perikanan yang ada di Kabupaten Padang Lawas? Tapi sebelumnya Kanda, Iya, izin ya, Siap. Kanda memperkenalkan diri dulu, Oh iya, nggak apa-apa. biar Nanti- kawan-kawan Akar Channel dimanapun berada kenal. Tak kenal maka tak sayang ya, Dak? Sayang, ya. Makanya perlu kita memperkenalkan. Jadi silakan Kanda. Ini apa? Yang mau ditanyakan apa? Potensi perikanan. Maksudnya yang terkait dengan perkenalan apa? Perkenalan, ya background sebelumnya, aktif di mana, dan juga di masyarakat seperti apa pergerakan begitu kan Yang simpel-simpel aja. Yang simpel-simpel. Status udah menikah belum? Ya kan? Belum menikah. Belum menikah. Ya. Doakan akan segera menikah. Amin, ya Allah. Sambil promosi gitu ya. Mana tahu ada ya kan alumni entah dari mana universitasnya kan, asik. Dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Bisa atau abang mau dari Papua? Enggak, ya bisa. Dari Aceh juga ya kan? Siap. Iya, sama semuanya. Kita satu nusa, satu bangsa. Baik kan dah? Ya. Apa yang mau ditanyakan? Yang mau perkenalan tadi? Perkenalan ya, terkait perkenalan. Ya kalau nama kan sudah Kamil tadi nggak sebutkan, dia Iya. nggak sebutkan ya. Kanda Ya. Husnul Yakin Harahap. Ya. Kalau gelarnya SPI Sarjana Perikanan, SPI MSc. Iya, Ya, betul. saya di bidang
S2-nya Ilmu Kelautan Universitas Riau. Oh, sebelum S1-nya di mana kan? S1-nya di Universitas Riau juga di jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan angkatan 2011, selesai 2016. Wah, cepat juga kan ya? Enggak lah, lama lah, 5 Untuk tahun. sekelas aktivis. Ya. Ya itu kalau S2-nya kita di Magister Ilmu Kelautan, program pasca sarjana Magister Ilmu Kelautan Universitas Riau. Itu apa namanya? Saya pun kalau bicara dari sisi akademis kan kurang elok lah, kurang menarik karena saya begitu di S2 ini kan saya agak lama juga, nggak seperti orang-orang lah cepat gitu ya. Itu kan terkait dengan aktivitas, Ya, mungkin kegiatan, aktivitas yang memperhatikan membuat masyarakat, gitu. ya itu Ya, enggak bisa juga, saya- memang aktivitas lah. aktivitas ya. Organisasi sebelumnya kan? Ya, Bisa kita mungkin- dulu waktu kuliah itu aktif di Himpunan Mahasiswa Islam di HMI. Kebetulan pernah jadi pengurus komisariat HMI Komisariat Fakultas Perikanan dan Kelautan, HMI Komisariat Paperika. Paperika ya. Menteri. Kita pernah aktif kalau di internal kampus itu di Himpunan Mahasiswa Jurusan, anggota HMJ, SEP gitu. Iya. Kita pernah aktif di Dewan Perwakilan Mahasiswa UNRI. Oh, abang pernah Iya, DPM di zaman komisi apa, Bang? DPM, dia ketuanya dulu DPM pertama kali itu ketuanya Bang Atko Akmal. Oh, Bang Atko Akmal. Iya, Oh, iya. yang ini dari Inhil, Bang. Iya, Inhil. Beliau FKIP. kalau nggak salah jurusan sejarah. Ya sejarah ya. Iya, pendidikan sejarah ya. Sama Si dengan angkatannya Bang Julfa Henry. di bawah 2010 Oh, Atko Akmal itu 2010, Bang Zulfa 2009 kan. Oh iya, saya lupa. Iya. Jadi aktif di HMI, setelah itu ikut pemilihan raya mahasiswa di fakultas itu kalau sebutannya di kampus pada saat itu Kampus BEM, biru ya? kampus biru Paperika itu dia gubernur BEM. Fakultas Perikanan, Gubernur BEM Paperika, Fakultas Perikanan dan Kelautan 2014-2015. Wow, gubernur ya, Iya. Bang ya? Ketua BEM lah gitu. Ketua maksudnya. BEM. Ya. Oke, siap. Itu mungkin kawan-kawan perkenalan sedikit terkait biografi dari Kanda kita Husnul Yakinah Rahab SPI MSI yang akan menjadi pembicara kita terkait tentang potensi perikanan yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Karena saya melihat beliau ini sudah lama di daerah dan sudah memperhatikan Nggak bagaimana- lama-lama betul lah. ada sekitaran sejak tamat 2000. Iya, sejak tamat, sebelum tamat kan namanya orang kampungnya tetap di kampung. Oh iya. Istilahnya setelah Iya. menyandang gelar S1 itu lebih terasa feelnya ya kan ya kan. Jelas. Sudah ada udah berapa tahun itu kan dari 2016, 2017. 5 tahun lah, kurang lebih 5 5 tahun itu ibarat kalau sawit udah manen ya kan. Jadi Ya, kita udah ingin menerima ilmu dari pengalaman Kanda Husnul Yakinah Rahab ini jadi referensi kita sebagai pemuda, sebagai pemerhati daerah tercinta ya untuk lebih baik ke depan. Bisa kan? Iya, bisa. Ini apa yang mau kita bahas dulu? Mulai ya kan tadi yang saya sampaikan yang ingin saya tanyakan itu baru secara umum potensinya gitu. Tapi karena bisa mungkin menyampaikan perihal terkait dinas perikanan yang ada di Kabupaten Padang Lawas dulu gitu. Kalau kita bicara dinas itu kita nggak spesifik ke sana karena kita bukan ASN. Oh bukan ya, bukan ASN betul. Jelas bagaimana kita bicara tentang potensi pengembangan perikanan darat khususnya air tawar. Oh iya, karena kita bukan pemerintah ya Kanda ya. Iya, Lebih kita- kepada potensi perikanan Iya. yang ada di yang ada di Kabupaten Iya, Padang Lawas ya. baik mungkin kita bahas dari sisi budidaya maksudnya, Budidaya. ataupun dari bagaimana mungkin yang bisa kita dapatkan atau kita ketahui data-data tentang ya katakanlah perikanan tangkap di sungai misalnya di Kabupaten Padang Lawas, karena kan sungai di Padang Lawas ada Sungai Barumun ya. Oh, bukan tangkap laut ya Kanda ya? Bukan. Ya. Beda. Jadi itu lanjutkan yang Kanda. Terkait perikanan potensi yang ada di kabupaten kita gitu. Ya, Hal-hal- kalau kita bicara tentang potensi perikanan, kalau kita dulu yang kita pelajari ada produksi perikanan gitu ya. Iya. Jadi produksi perikanan ini di dalamnya masuk
pengolahan perikanan, budidaya perikanannya, hingga pemasaran hasil perikanannya begitu. Ya. Kalau banyak beberapa data ataupun ada beberapa data yang menyebutkan sangat begitu kurang, artinya bisa disebutkan tidak banyak lah, artinya kurang. Kalau produksi ikan di dalam ikan, katakanlah mungkin ikan nila, ikan mas, ikan lele ya. Oh ya, jenis ikan darat ya. Iya, yang konsumsi masyarakat mungkin paling tinggi itu kan ikan mas ya, bisa dikatakan. Itu yang hasil dari hasil dari produksi dari Kabupaten Padang Lawas sendiri, saya kira itu kurang dari luar daerah, karena kebanyakan memang hari ini dan memang sebelumnya hingga hari ini kebanyakan dari dalam daerah, dari luar daerah masuk ke masih itu yang ditampung oleh beberapa pedagang, artinya toke-toke di sana lah. Iya. Ditampung di sana, datang dari berbagai daerah, katanya ada yang sumbernya dari Kabupaten Pasaman, ada yang dari Kampar, ada yang dari wilayah lain, itu masuk ke Padang Lawas, nanti ditampung dan itu akan diperjualbelikan lagi yang sampai ke pedagang, dan dari pedagang mungkin ya katakanlah itu sampai ke konsumen, pengkonsumsi ikan, artinya rumah-rumah tangga lah di Kabupaten Padang Lawas, khususnya di Pasar Sibuhuan gitu. Ya, jadi potensi yang baru dikembangkan di Kabupaten Padang Lawas ini tahap budidaya ya, masuk ke tahap pengolahan industri atau kalau dari sisi budidaya saya kira begini. Kalau dari sisi budidaya sebenarnya tidak bisa kita katakan juga bahwasanya sudah oke gitu, artinya sudah oke, ini sudah mencukupi lah untuk kebutuhan masyarakat di Padang Lawas itu. Masih masih kurang, masih kurang ya. Kita ada minta data dari salah seorang ASN di Kabupaten Padang Lawas, ini terkait dengan data tahun 2019 yang beliau kirim. Ini baru mungkin yang beliau ini ASN, ini katanya ada jumlah budidaya ikan air tawar itu menurut jenis usahanya dan penangkapan ikan di Kabupaten Padang Lawas. Itu masuk dalam kategori jumlah ton tahun 2019. Itu ada beberapa kecamatan yang di sini 12 kecamatan. Jadi dari hasil kolam tetap itu katanya 1924.000,43. Artinya dalam ton berarti 19 ton sekian gitu ya. Kalau kolam air deras ada 14,59, ada keramba jaring itu 112,66 kilo, ada yang sungai. Ini yang sungai mungkin katanya yang penangkapan ya. Artinya kalau data tahun kita mengacu kepada data tahun 2019 ini 1.441 kilogram, artinya 14 ton lebih gitu ya. 14 ton lebih per tahun ya. Iya, per tahun selama tahun 2020 hasil tangkapan di sungai. Ini lubuk larangan. Lubuk larangan ini kalau dalam kategorinya apakah dia dalam masuk kategori penangkapan atau budidaya, karena di sini KM, kilometer gitu ya. Kilometer. Nah, kalau kilometer ini penangkapan ya, nggak mungkin kalau kalau hasil budidaya kan tidak KM, ton ya, hasil budidaya. Misalnya berapa ton wilayah produksi lele di tempat Pak Anu gitu, itu kan ton ya. Kalau kalau KM ya tonase, kalau kilometer ini kan dia penangkapannya. Katanya lubuk larangan ini penangkapannya 306 kilo. Itu hasil tangkapan ikan dari lubuk larangan. Jadi kalau sumber ikannya atau jenis ikan yang apa aja ditangkap ini tidak ada disebutkan di sini. Itulah mungkin yang menjadi gambaran. Makanya yang bisa kita kembangkan sebenarnya karena melihat potensinya luar biasa. Di Padang Lawas itu kalau kita bicara Padang Lawas kan ada 4 atau 3. Saya kurang lupa, nanti saudara-saudara atau viewers Adinda Kamil ini bisa menambahkan, ada sungai gitu kan. Sungai besar itu dia ada Sungai Barumun. Karena Sungai Barumun ini dia bermuara ke Sungai Berombang sampai ke daerah Labuhan Batu sana kan. Panjang. Iya, panjang. Hulunya di daerah ada yang mengatakan di Simalungun, ada yang mengatakan daerah Sosopan gitu, atau ada daerah Siresan gitu ya. Jadi kalau kita kembangkan sebenarnya dari sisi Sungai Barumun aja, kita manfaatkan konsep kolam air deras, atau kita memanfaatkan sungai pengembangan ikan mas atau ikan nila, itu luar biasa banyak saya pikir kan. Iya, itu dia. Yang kedua ada Sungai Sosa, Sungai Batang Lubu kalau saya tidak salah. Terus satu lagi Sungai Sutam atau Sungai Bentik. Kita perlu penjelasan lagi, ini mungkin di acara-acara selanjutnya bisa kita gali lagi berapa jumlah sungai besar gitu kan. Tapi kita kerucutkan, kita bicara potensi Sungai Barumun lah. Iya.
Kalau bahasa orang kita sana kan aib barungun gitu katanya. Ya, terkait ya. Tadi pertanyaan ini kan mungkin udah lebih ke detail satu sungai, tapi Iya. yang saya tanyakan itu secara keseluruhan umum yang tadi. Oh, gitu. Yang Maksudnya bagaimana? umum, tapi kalau detailnya ibaratnya itu gambarannya itu bang, gambaran secara umum untuk di sungai-sungai itu ada tidak sejauh pengalaman dan pemerhatian abang di daerah di kampung yang sudah pernah dilakukan oleh terkait dinas terkait itu. Kalau itu saya kira begini, ada mungkin yang mereka kerjakan. Ini mungkin ini bahasa kita ya dan dugaan kita ya. Iya. Artinya persepsi kita mungkin mereka kerjakan karena saya lihat mereka di sana aktif dia pembibitan. Ada bibit ikan lele, ada bibit ikan mas, ada bibit ikan. Artinya ketika orang-orang di sana masyarakat di luar itu mau budidaya mau melakukan pembesaran ini, dia beli di situ bisa. Itu bibitnya asli di apa? Itu dikawinkan di. Itu saya kurang paham. Iya. Apakah Itu memang bibit hasil produksi mereka Iya, sendiri produksi di situ. atau memang dibeli dari luar dan dijual kembali gitu. Kita kurang paham di sini. Tapi yang jelas kita beberapa kali beli bibit. Nah, katanya kalau bibit ikan mas itu hasil sendiri, hasil pengkawinan sendiri lah, hasil produksi sendiri, hasil budidaya sendiri dengan ikan nila. Kalau ikan lele saya kurang paham juga gitu, karena saya pun jarang beli bibit ikan lele di sana gitu. Tapi kadang ada ready stock gitu ya, bibit ikan lele gitu, ada bibit ikan mas gitu untuk masyarakat diperjualbelikan kembali gitu. Oh, diperjualbelikan nggak dibagikan? Diperjualbelikan. Kalau yang masalah bagi-bagi ya tentu kita nanti itu ada program-program ada program misalnya kayak ada program di sana katanya program apa namanya yang konsep kolam bioflok. Nanti kolamnya dibantu, bibitnya pun dibantu. Ada ke berbagai tempat saya lihat kemarin. Ya, kalau kita lihat kalau kita lihat di media bisa kita lihatkan data, bisa kita nampakkan datanya semuanya gitu. Nah, itu dia Adinda Kamil. Baru untuk budidaya. Untuk budidaya. Ya. Untuk jenis-jenis kayak penangkapan ataupun sosialisasi dan lain-lain sebagainya itu terkait dunia perikanan di Kabupaten Panalawas ini, yang sejauh pemandangan abang di daerah itu bagaimana? Apakah sudah layak atau bagaimananya, mungkin bisa disampaikan kan? Iya. Jadi kalau data data ini penangkapan ikan, penangkapan ikan di sungai gitu. Betul. Jadi kalau data penangkapan ikan di sungai itu ada kita pelajari dan kita baca kemarin data tahun 2017. Ini data lama ya 2018. 2017 saya nggak tahu. Saya 2017 ada data penangkapan. Ada satu data, cover satu data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oh iya ya. Nah, ini update per 5 tahun kalau gitu datanya. Itu saya kurang paham juga. Mungkin ya begitu juga, bisa ya 5 tahun atau mungkin. Tapi kalau menurut saya dalam keadaan kondisi perikanan dan kondisi alam yang berubah-ubah, seharusnya minimal dalam 2 tahun sekali sudah harus berubah update data gitu. Ini tapi ada ini tidak dilakukan ya. Bahasanya seperti itu. Kalau total keseluruhan ini sambil kita lihat kan. Ya. Ini kita ngobrol santai kawan-kawan. Iya, santai aja. Ngobrol kita kan santai. Bicara harus ada data juga ya, kita berbicara secara intelektual menggunakan data yang valid dan sumber yang jelas. Karena kita di sini juga bicara nggak sembarangan. Ya, ini ada perlu kita pertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Ini demi perbaikan dan kebaikan dunia perikanan yang ada di Kabupaten tercinta Kabupaten Panalawas. Ya, ini ada data dari cover satu data sidatik.kkp.go.id. Dia volume produksi perikanan perairan umum, artinya daratan lah. Iya. Volume produksi perikanan perairan umum daratan menurut kabupaten kota tahun 2017. Itu di Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara volumenya 219.220 kilo. Berarti 219 ton ya. Iya. Itu hasil dari perairan umum. Apa enggak itu hasil dari hasil tangkapan nelayan atau hasil hasil dari budidaya gitu. Oh, spesifikasinya tidak dijelaskan ya? Iya, ini bisa kita lihat di sini. Ya, kita lihat dulu ya. Ini waduk. Kalau waduk dia tidak di Kabupaten Padang Lawas, tidak ada disebutkan di sini. Ini waduk menurut provinsi dan menurut kabupaten
habis waduk nanti kita lihat sungai gitu. Itu dia yang menjadi data yang kita dapatkan data. Ada berapa banyak hasil tangkap? 219.220 kilo, berarti 219 ton ya, lebih. Iya, lebih. Lebih 220. Waduh. Wow, kalau jumlah sebesar itu, ya itu kalkulasi tahunan ya kan ya? Ya, tahunan. Kalau dihitung-hitung mungkin dari nelayannya itu ada yang nangkap 2 kilo. Iya. Iya. Kalau dikalkulasikan secara keseluruhannya itu ya sedikit banget gitu. Per harinya itu cuman dengan total segitu ya jadi tanda tanya juga kan ya kan. Iya. Ya bukan kita mencurigai, cuman ya ini lebih dimasuk akal lah. Ini ada volume dan nilai produksi perikanan. Ini sungai, produksi perikanan sungai menurut provinsi tahun 2017 ini Provinsi Sumatera Utara bisa Adinda lihat 77.647.703 kg. Berarti 77 ton lebih ya. Iya. Kalau di Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utaranya ya, Iya. secara keseluruhan 33 Kita lihat kota. per kabupatennya itu hasil penangkapan sungai, hasil produksi sungai. Produksi sungai ini ada paling bawah. Ya, sebentar kita cek. Kawan-kawan semuanya, mungkin ada pertanyaan ya terkait dunia perikanan, terkait hal-hal perikanan di Kabupaten Padang Lawas, bisa kawan-kawan ketik di kolom komentar. Jika kami bisa menjawab, kami akan menjawabnya secepat mungkin. Ini ada. Ada. Jadi yang tadi disebutkan ketika kita bicara tentang produksi perikanan, hasil produksi perikanan per tahun kan tadi disebutkan 219.220 ton, 220 kilo maaf. Ini pun di sini gitu, volume produksi perikanan sungai menurut kabupaten kota tahun 2017. Ini disebutkan Padang Lawas itu 219.220. Itu hasil, kalau sungai ini kan berarti pertanyaannya apakah ini hasil tangkapan gitu. Tapi kalau menurut saya ini hasil tangkapan. Oh ini ditujukan ke diri terkait ya Bang. Iya, karena produksi ini di atas dulunya produksi perikanan tangkap ya. Iya. Nah, berarti tangkapan di sungai. Iya. Tangkapan di sungai 219.220 ton. Artinya penangkapan di laut jelas tidak ada, penangkapan di waduk pun tidak ada. Tapi ini penangkapan di sungai. Di sungai 219. Full, ya? Jadi kalau 219 kita kalkulasikan saja secara sederhananya. Kalau 219 ton artinya 219.000 kilo. Itu kita bagi dalam per tahunnya selama 360 hari itu 608. 608 ini 608 itu kan jumlahnya. Iya. Jumlah bagaimana tuh? Maaf, Padang Lawas 219.220 dibagi 360 itu 608,94. 690 berarti kalau 219 itu yang menjadi pertanyaan berapa jumlah nelayan yang pasti itu di Kabupaten Padang Lawas dan apa alat tangkap yang mereka gunakan. Karena tentu data ini kan data ini Kementerian Kelautan Perikanan dapatkan dari daerah toh. Iya. Nah, tentu daerah akan melaporkan berapa hasil tangkapannya gitu. Kalau menurut saya begitu. Jadi muncul pertanyaan berapa jumlah nelayan, siapa nelayannya, apakah dia memang nelayan tetap bekerja sebagai nelayan setiap harinya, menangkap ikan setiap harinya, dan jenis ikannya apa aja. Itu mungkin tidak disebutkan di sini karena kita bukan bicara jenis ikannya ya. Itu dia. Ya mungkin ini dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas bisa menjawab di kolom komentar. Iya, di kolom komentar nanti Dinda share aja gitu ya. Iya. Ya ini apa? Ini masukan-masukan dari Kanda Husnul, dari kita, dari kami untuk dunia perikanan yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Iya, karena sangat berpotensi. Sangat berpotensi kalau kita lihat dari data. Oh, ya kita lihat dari data, kita lihat dari potensi yang ada. Seperti kita bisa manfaatkan sungai, kita bisa manfaatkan apa namanya sumber daya manusia yang mungkin kalau menurut saya sarjana perikanan itu luar biasa banyak. Lumayan, bukan luar biasa artinya banyak lah. Karena dari sisi penerimaan CPNS
tiap tahunnya, apalagi tahun ini 2021 ada 6 orang yang terima di berbagai seksi, dan di berbagai seksi di bidang perikanan itu dia ada 6 orang, kan ada seksi budidaya, ada seksi analisis potensi pembenihan dan segala macam, ya enggak? Itu lumayan dalam artian bisa kita kembangkan dari sisi sumber daya manusia, oke, dari sumber daya alam pun luar biasa, oke. Luar biasa, oke. Ya, agar tidak terpaku terhadap dunia-dunia yang semakin hari saya kira, karena salah satu sumber protein hewan itu kan dari ikan, ya, yang bagus untuk pertumbuhan seorang anak. Iya, betul. Ya, betul. Ya. Menghindari stunting dan segala macam, ya enggak? Dan manfaatkan itu. Tapi saya berpikir begini kan. Bagaimana? Sebenarnya saya yakin dan berpikiran positif, berpikiran baik. Dinas Perikanan dan Peternakan ini sudah memiliki data itu. Iya. Cuman pasti mereka memiliki data. Ya harus sebenarnya gitu. Iya. Cuman ini ya Apa? harus Tidak. disampaikan ke publik. Oh iya, itu jelas. Itu kan untuk memberikan pencerdasan iya. apalagi kepada alumni perikanan kelautan yang memang fokusnya di situ gitu. Iya, bagaimana dia bisa membuat kreasi-kreasi baru untuk dunia perikanan yang ada di Kabupaten Barangawas. Iya, makanya begitu. Kalau terkait dengan keterbukaan informasi publik dari sisi informasi harus disampaikan. Karena sepakat enggak dengan hal demikian gitu. Oh iyalah, itu kewajiban masyarakat, kewajiban publik di Padang Lawas mengetahui tentang berapa itu jumlah nelayan, berapa sebenarnya potensi, dan sampai mungkin ya katakanlah berapa sebenarnya jumlah ikan yang masuk dari luar itu Kabupaten Padang Lawas per harinya. Jenisnya ikan apa aja yang masuk berapa, dan yang laku itu per harinya, yang beredar di pasaran dan sampai di konsumsi masyarakat itu berapa. Seharusnya begitu. Kalau kita ingin bicara mengembangkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Padang Lawas, tidak diam. Saya kira diam pun seharusnya menjawab ya. Menjawab artinya menjawab pun tidak begitu ya. Apa salahnya kita kembangkan, kita sampaikan. Ketika orang meminta sesuatu itu jangan, karena ini kan bukan konsumsi milik pribadi dia. Iya betul. Ini milik negara. Ya, ini milik kehidupan. Ya, diatur undang-undang keterbukaan informasi publik, dan rakyat perlu tahu itu. Iya. Publik di Padang Lawas perlu tahu itu gitu. Apalagi masyarakat intelektual, alumni, mahasiswa segalanya gitu yang bersinggungan dengan dunia perikanan ini, ya berharap begitu ya Kanda ya. Untuk mendapatkan informasi bagaimana kita bisa memikirkan bersama dan membangun bersama, menciptakan kreasi-kreasi baru, ide-ide baru, wawasan terkait dengan perikanan ini. Kan kita bisa mensinkronkan data informasi yang ada di perikanan kelautan, perikanan peternakan yang ada di Kabupaten Lawas ini, ya sebagai bahan pikiran gitu kan ya. Iyalah. Untuk ya itu tadi ya. Karena bagaimana bisa menghidupkan itu perikanan yang ada di Kabupaten ya, khususnya perikanan, karena kalau di Kabupaten Padang Lawas dia Dinas Perikanan dan Peternakan. Ada bidang perikanan, ada bidang peternakan gitu. Oh ya, kita bahas dari sisi bidang perikanannya, karena kita fokusnya memang sebagai sarjana dan juga alumni perikanan. Kita lebih fokus dan ya itu kan dah terkait perikanan tersebut gitu. Ini kan dah apa pesan dan kesan harapan Kanda terkait perikanan dan kelautan, bagaimana lebih baiknya nanti ke depan agar kita masyarakat Kabupaten Padang Lawas, halo sasudena komsi sokot nadong di huta, merasakan manfaat daripada ini ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di rantau ini gitu. Di Pekanbaru mungkin ada yang di IPB, di Jawa gitu kan kawan, ada yang kawan di Jawa, ada ya di Sumatera Utara dan lain-lain yang terkait dengan dunia perikanan ini. Jadi sumber-sumber daya manusia ini termanfaatkan. Jadi kita semuanya bisa ya istilahnya mendongkrak perikanan Kabupaten Padang Lawas ini agar lebih dilirik, lebih diperhatikan, sehingga ya kita bisa memanfaatkan potensi-potensi perikanan yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Itu harapan Kanda. Ya. Jadi sederhananya begini, kita berpikir bagaimana seorang sarjana saya udah mencoba bertahun-tahun sebenarnya. Maksudnya kalau dalam artian mencoba kan pribadi ya. Iya, pribadi. Kita butuh partner, kita butuh orang-orang yang memang peduli terhadap kehidupan sekitar dari sisi
kemampuan kita sebagai sarjana perikanan itu saja. Karena banyak juga sarjana perikanan di sana yang bisa kita kolaborasikan bersama kekuatan kita membangun sektor perikanan di sana. Karena sektor perikanan ini saya pikir adalah sektor yang sama seperti kehidupan pertanian. Jadi kalau kita bicara perikanan artinya semua orang butuh makan ikan, orang butuh konsumsi protein untuk kehidupan dirinya dan segala macam. Kita butuh kolaborasi para sarjana perikanan, orang-orang yang paham terhadap dunia perikanan. Kita bergabung bersama-sama, kita buat kelompok dan kita majukan bersama-sama terkait dengan yang bisa kita manfaatkan di potensi perikanan di Kabupaten Padang Lawas. Itu yang menjadi harapan saya sebenarnya. Terkait dengan pesan, saya kira sudah mencangkup tadi semua. Yang jelas kita butuh orang, kita butuh rekan, kita butuh kawan untuk sama-sama kita kembangkan. Baik itu kita kembangkan dari sektor budidaya ataupun kita kembali ke lapangan, kita cari jumlah data nelayan berapa. Itu merupakan salah satu bentuk yang bisa kita lakukan, edukasi terhadap orang-orang yang memang betul, karena ini kan selama ini kurang terperhatikan saya kira. Iya. Di berbagai tempat saya lihat ketika saya sampai mungkin ya katakanlah di salah satu kecamatan itu, di satu tempat, di satu desa masih ada orang-orang yang bekerja ya, sehari-hari itu makannya dari hasil menangkap ikan. Bahkan masih banyak yang bisa bikin perahu. Dia bikin perahu sendiri, perahu mesin, alat tangkapnya mungkin jala, ada yang pakai luka kalau bahasa kita sana gitu kan. Jadi mereka ini selama ini kan tidak ada saya kira kurang perhatian lah dari pihak pemerintah bagaimana sebenarnya mereka ini kita buat. Karena kan kita bicara Padang Lawas bukan hanya bicara tentang bagaimana konsumsi ataupun tingkat ekonomi masyarakat dari kebun sawit misalnya ya. Kita harus bicara dari sini juga, dari berbagai sisi. Baik itu nelayannya, ketika para pembudidayanya sampai para pedagang ikan dan yang mengkonsumsinya bagaimana. Itu harus kita dapatkan data dan harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwasanya membangun itu tidak hanya cukup dengan data ketika diminta disampaikan, tapi dia ada penjelasan lebih lanjut gitu ya. Harus ada forum-forum diskusi. Itu lebih lanjut, itu pasti. Makanya sarjana perikanan kita ajak di sini Dinda untuk berkumpul bersama kita, bergabung, kita bicarakan tentang potensi perikanan di Padang Lawas seperti apa, kita kembangkan untuk kesejahteraan secara ekonomi dan kemandirian ekonomi untuk kita semua dan berguna tentunya untuk masyarakat di Kabupaten Padang Lawas. Itu aja. Saya kira sederhana, nggak usah muluk-muluk lah. Karena data pun sudah kita tahu. Data 2017 tadi, satu data dari KKP Republik Indonesia yaitu 219.000 kilo, 219 ton lebih. Itu pertanyaannya, memang ada nelayannya segitu? Itu kalau menurut kita kalau 219 kilo kan berarti sekitar 10 kurang lebih dari 1 kilo berapa? Kurang dari 2 kilo tangkapannya per hari. Harinya ya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Itu ikan apa? Itu mungkin atau ikan apa? Ikan lambat kalau bahasa kita kan? Apakah bisa ada di sana orang itu bisa dapatkan ikan baung itu sekali ada yang besar ukurannya ketika ditangkap? Dia bisa sampai 2 kilo mungkin? Bahkan ikan baung itu kadang kalau di Sungai Barumun itu lumayan besar juga kalau produksi luar biasa. Baik, mungkin itu kawan-kawan semuanya. 30 menit lebih, ada sekitaran 34 menit kita berbincang-bincang dengan bincang awal lah. Nanti kita lanjut kembali gitu. Ini perbincangan pembuka. Kita akan terus membahas terkait isu-isu perikanan, isu-isu yang bisa kita bahas dan akan kita bicarakan di channel ini, di Akar Channel. Dan kali ini kita dengan senang hati mendapatkan kesempatan bisa ngobrol bareng dengan Kanda Husnul Yakin Harahap SPI MSI. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan wawasan keilmuan khususnya hari ini terkait dengan dunia perikanan yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Saya yakin dan percaya sarjana-sarjana perikanan yang ada yang berasal dari Kabupaten Padang Lawas, baik dia yang pendidikannya di Pulau Sumatera, Jawa, dan lain-lain sebagainya, pasti saya merasa ini kan mereka juga merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Harus berani berinovasi sebenarnya seorang sarjana. Saya kira begitu. Dan harapannya itu tadi seperti yang Kanda Husnul sampaikan, mari kita sama-sama menyongsong untuk perubahan yang lebih baik dalam memperhatikan dunia perikanan
Kalau di Kabupaten Paranglawas tadi kan dah, untuk dunia perikanannya itu di Dinas Perikanan dan untuk bidang perikanan ya, itu untuk bidang ya, perikanannya itu ditangani oleh Dinas perikanan dan peternakan ya, ada bidang perikanan dan peternakan. Kalau saya tidak salah atau berubah nama kan mana kita tahu ya kan? Oh betul ya. Ini kan Sejauh pengetahuan iya, Kanda gitu kan. Karena birokrasi kadang nomenklatur kan selalu Oh iya, berubah toh. ya, betul. Nah, itu terkait nomenklatur itu ya intinya kita fokus ke perikanannya. Siap. Bagaimana kita Sesuai bidang kita ya, gitu ya. sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan kemampuan pengetahuan wawasan kita untuk dunia perikanan yang lebih baik di Kabupaten Paranglawas. Mungkin itu saja Kanda. Terima Siap. kasih banyak Kanda. Siap. Nah, Sama-sama. salam corona ya. Salam corona, Covid. Oke, sehat selalu Kanda. kasih. Mudah-mudahan kita terjaga badannya dan kita terhindar dari COVID-19. berbagai virus dan penyakit Ya, lah dari segala hal penyakit apapun. Ya kan? Betul, siap. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan semuanya. Jika kawan-kawan menyukai konten ini dan ingin kawan-kawan yang lain mengetahui informasi dan diskusi kita pada siang hari ini, jangan lupa share dan like, serta juga jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal ataupun yang ingin diketahui kawan-kawan terkait dengan dunia perikanan secara nasional, bahkan juga secara khususnya di daerah Kabupaten Paranglawas, bisa diketik di kolom komentar. Terima kasih. Atau masukan lah, Ya, masukan masukan, pertanyaan, saran dan segala macamnya Iya. gitu. Ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahari. Salam jaya selalu.